bagi kami. Ya, baik. Kemudian tadi kami sudah memulai dengan mengaji Yasin bersama-sama, Prof, untuk beberapa anggota keluarga, sahabat, handai tolan dari anggota pengajian Darul Yakin yang meninggal, baik itu karena COVID ataupun bukan COVID, juga ada yang masih sakit. Mudah-mudahan dengan keberkahan pengajian ini, Allah Subhanahu Wa Taala membuka berbagai macam pintu magfirah dan pintu rahmatnya bagi almarhum almarhumah, juga untuk kita semua yang mendoakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu sudah tidak asing ya Abdul kalau misalnya saya sebagai moderator tidak membacakan dulu CV singkat Profesor Nadir Sahosen ini. Jadi beliau ini saat ini sebagai dosen di Fakultas Hukum, Faculty of Law, Monash University sejak tahun 2015, dan sebelumnya beliau Associate Professor di Fakultas Hukum University of Kolongo. Beliau S1-nya dari UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta. Nah, namun ini nih, kalau kita beli gado-gado misalnya, itu kan suka minta karetnya 2 ya, kalau pedas gitu kan. Nah, beliau ini, 2-nya ini bukan urusan karet untuk pedas nih. 2-nya ini untuk masternya dan doktoralnya. Jadi PhD-nya 2. Makanya pedasnya pedas banget ini pasti. Jadi masternya itu satu dari University of New England, Graduate Diploma in Islamic Studies dan MA, kemudian Master of Laws dari in Comparative Law dari Charles Darwin University. Itu masternya, karetnya udah 2 tuh. Ini karetnya tambah lagi 2 lagi untuk PhD-nya, karena PhD-nya itu pertama PhD in Law dari University of Wollongong dan PhD in Islamic Law dari National University of Singapore. Kemudian beliau sangat produktif menerbitkan buku, menulis buku. Misalnya untuk academic books ada Human Rights, Politics and Corruption in Indonesia tahun 2010. Kemudian atau yang terakhir Research Handbook on Islamic Law and Society tahun 2018. Dan rentetan buku yang lainnya juga sangat banyak. Selain buku akademik, beliau juga menerbitkan cukup banyak buku populer. Misalnya nih yang lagi happening sekarang adalah Saring Sebelum Sharing. Sebelumnya ada ngaji fikih, ada tafsir Al-Quran di medsos. Kemudian beberapa tahun lalu ini sempat happening di jagat Twitteran dan jamaah di Indonesia karena beliau menerbitkan buku Islam Yes, Khilafah No. Wah, makanya rame itu. Kemudian yang cukup menarik itu adalah Kiai Ujang di Negeri Kangguru. Itu juga sangat menarik untuk dibaca bersama-sama. Kemudian kalau mau yang ringan-ringan, beliau juga menerbitkan sebuah buku judulnya Islam Q&A, Question and Answer. Jadi judulnya pun dari hukum makanan tanpa label hingga memilih mazhab. Jadi selain buku-buku yang berat, yang akademik, beliau pun menerbitkan beberapa buku yang mudah dicerna. Dan topik kali ini yang akan beliau paparkan adalah Saring Sebelum Sharing. Pentingnya memahami sumber ilmu dan berita dalam Islam. Dan ini sangat penting ya, karena zaman now, jempol kita ini atau jari kita ini seringkali gregetan nih untuk ngeklik tombol share atau teruskan atau forward ya. Misalnya nih kita menerima artikel gitu di WA atau di Facebook, herbal anti COVID, wah ini keren nih kalau saya share gitu kan, padahal belum tentu kebenarannya gimana. Atau misalnya sesuatu yang berbau kontroversi, insya Allah nanti akan dipaparkan. Kemudian agenda kita pada siang hari ini waktu Belgia atau sore hari atau petang hari waktu Indonesia atau Australia adalah pertama paparan materi dari Gus Nadir, kemudian yang kedua adalah tanggapan dari A. Riza, dan kemudian nanti kita akan diskusi bersama. Baik, tanpa berpanjang waktu, kami persilahkan Al-Mukarram Gus Nadir Sahosen untuk memberikan ilmunya bagi kita semua. Waktu dan kesempatan kami persilahkan, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurinya waddin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih Mas Anton Abdul Fattah atas pengantarnya. Terima kasih undangannya. Ini dari segi usia junior saya, tapi dari segi kapasitas beliau ini melebihi saya. Syekh Ayang Utriza Yakin, orangnya selalu yakin, sing penting yakin, ya. Tidak mau dipanggil Ayang, maunya dipanggil Riza, karena kalau dipanggil Ayang itu kesannya terlalu mesra.
dan itu bisa membuat istrinya Teh Ima marah-marah. Iya, iya. Jadi AA Riza dipanggilnya, saingannya dengan Reza Rahardian. Ya, terima kasih atas undangannya, dan senang sekali ini bisa bersua meskipun lewat virtual dengan kawan-kawan semua jamaah Darul Yakin. Ini temanya apa ya? Taruh, saya cek lagi. Apa temanya yang saya disuruh ngomong ini? Sharing, Gus. Nah, itu kan saya udah tulis di buku itu. Ngapain lagi dibahas itu? Tinggal dibeli aja bukunya itu. Pentingnya memahami sumber ilmu dan berita dalam Islam. Ya, oke. Jadi, bagaimana kita memahami sumber ilmu dan berita dalam Islam. Nah, saya ingin cerita dua hal dulu. Yang pertama, beberapa waktu yang lampau, itu ada seorang ustadz di kampung. Dia ustadz kampung yang kemudian suatu saat setelah dia Jumat, dia mau memulai sholat. Jadi begitu dia mau takbir, jamaah sudah siap, tiba-tiba diganggu dengan suara kucing berantem. Jadi di luar. Jadi suaranya kan keras sekali kucing kalau mau berantem itu. Antara mau berantem dengan mau kawin itu kan sama-sama keras suaranya. Maka kemudian oleh Ustadz, dia sampaikan kepada satu orang santrinya, itu tolong ditangkap itu kucing itu. Karena mengganggu kita pada mau sholat. Gitu kan. Ditangkaplah kucing itu, kemudian dipisahkan. Gitu ya. Nah, satu kucing ditangkap, dimasukkan ke dalam kamar takmir. Jadi biasa tuh di masjid di kampung itu kan mihrab, terus di sisi kanan atau sisi kiri itu ada ruangan untuk takmir. Jadi disekaplah itu kucing di dalam kamar itu. Maka kemudian ustadznya memimpin sholat dengan tenang, sholat Jumat. Ternyata malam harinya ustadznya ini meninggal. Ya, ustadz kampung ini meninggal. Nah, jadi jamaah yang di belakang, yang tidak tahu peristiwa yang terjadi di depan, itu kemudian bertahun-tahun setelah itu mengatakan, oh ini ada tradisi di kampung ini. Ajaran dari guru kami, kalau mau mulai sholat Jumat, harus cari kucing dan disekap di kamar takmir. Itu akhirnya bertahun-tahun, begitulah yang terjadi. Bahwa harus siapapun yang mau jadi imam, maka sunnahnya gitu atau ajaran dari gurunya itu tadi adalah menangkap kucing dan ditaruh di kamar itu. Nah, itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua adalah dari film, karena saya suka nonton film. Kalau Ariza ini dulu nonton filmnya di bioskop Murni di Ciputat. Itu bioskop yang paling murah ya, cuma 500 perak dulu itu tiketnya. Ya. Dan filmnya itu macam-macam, termasuk Inneke, dulu filmnya Inneke waktu sebelum dia hijrah gitu ya, macam-macam gitu. Nah, cuma memang harus hati-hati kalau kita nonton di bioskop Murni saat itu. Kenapa? Karena kalau lampu itu dihidupkan selesai nonton gitu, begitu nengok kanan kiri ternyata isinya teman semua itu kanan kiri. Jadi ketahuan kalau kita nonton di sana. Nah, ada film beberapa tahun lalu, film kungfu. Namanya judulnya Crouching Tiger, Hidden Dragon. Nah, ini Chow Yun Fat yang mainnya kalau nggak salah. Dengan Michelle Yeoh. Dan ini cerita tentang seorang master kungfu yang punya pedang namanya Green Destiny. Nah, kemudian ada satu perempuan, anak muda, singkat cerita, perempuan cantik, yang kemudian namanya Jen. Dia itu mencuri pedang ini, Green Destiny. Nah, ketika terjadi pertempuran, ternyata sang master ini, Lee Mubai, kaget bahwa ternyata Jen ini memiliki ilmu dari persilatan wudang tingkat tinggi. Tapi kok salah? Salah
tidak sempurna gerakan-gerakannya, meskipun dia punya tenaga dalam yang bagus dan juga menghafal dari buku manual, ini ternyata kok gerakannya banyak yang salah. Sehingga Li Mubai ini berusaha membuat agar si Jian ini takluk dan mau diangkat menjadi murid. Nah, kenapa? Karena ternyata Jian ini dia mendapatkan manual buku persilatan itu dari gurunya Jet Fox yang tidak mengerti sama sekali karena juga mencuri buku itu dari gurunya Li Mubai. Jadi sebetulnya ini dicuri teksnya, baca gurunya si Jet Fox tidak bisa, muridnya si Jian menghafal, dia cerdas dan menghafal tanpa mendapat bimbingan satu guru yang mumpuni. Sehingga begitu ketemu dengan sang masternya mengatakan, "Loh, ini gerakan kamu gerakan wudang." Gitu ya. Tetapi cara kamu berbeda. Dan bahkan dia menjadi sangat buas si Jian ini. Dia tidak memahami filosofi dari buku manual persilatan itu. Dia meresahkan masyarakat, itu sebabnya judulnya ada Crouching Tiger, jadi harimau berjongkok, Hidden Dragon, dragon yang bersembunyi. Jadi di dalam diri Jian itu ada harimau dan ada naga yang bisa mengancam, yang begitu gawatnya tidak terkendali. Akibat dia hanya menghafal teks manual persilatan tanpa dibimbing oleh guru yang mumpuni. Nah, dari dua cerita tadi kita lihat ya, kalau dari kisah pertama bahwa pentingnya menyaring sebuah berita. Hanya turun-temurun bahwa ustadz kita kalau mau sholat Jumat dia menyekap kucing agar khusyuk. Gitu. Tanpa tahu ceritanya, sepele bahwa ada kucing berantem, gitu kan, disekap sementara agar tidak mengganggu. Setelah itu dilepas. Tapi bertahun-tahun kemudian, tanpa memverifikasi berita, ya, jamaah yang paling belakang yang tidak bertanya apa yang terjadi kepada jamaah yang di depan, lambat laun, ya, yang di depan itu kan sepuh-sepuh biasanya. Lambat laun yang di belakang yang muda-muda, akhirnya menjadi pemimpin, dia mengatakan ya, beginilah tradisi yang harus dipahami. Itu semua karena tidak ada proses verifikasi dari membawa berita. Sementara dalam kasus film tadi, Crouching Tiger, Hidden Dragon, boleh jadi ada orang yang mampu menghafal teks persilatan, ya, wudang manual tadi itu. Tapi karena dia melakukannya tanpa ada bimbingan guru, dia tidak memahami filosofi yang ada. Akhirnya teks manual yang bagus itu tadi menjadi begitu berbahaya, karena ternyata di dalam dirinya tersingkaplah ada harimau berjongkok yang siap memangsa, dan ada naga yang tersembunyi yang bisa kemudian merusak masyarakat akibat tidak dibimbing oleh guru yang mumpuni. Dia hanya otodidak belajar di teks yang dicuri itu tadi. Nah, kalau kita kerucutkan tema kita pada sore hari ini saya berapa lama Mas Anton ini ngomongnya ini? Sampai waktu Isya pun kami bahagia sebenarnya, Gus. Oh, berat itu. Karena honornya nanti 3 kali lipat. Berat itu. Baik. Kami ikut ke kesediaan waktu Gus Nadir. Oke. Nah, jadi kalau kita kemudian sederhanakan tema kita ya untuk menyaring berita tadi dan juga ilmu dalam satu kata, maka kita bicara sebetulnya masalah sanad. Ya, jadi kita saring semua. Nah, sanad ini ada 3 macam bentuknya dalam tradisi Islam. Yang pertama adalah sanad dalam ilmu hadis. Maka ini bicara otoritas penyampai berita. Sanad dalam ilmu hadis. Yang kedua ada sanad dalam menuntut ilmu. Maka ini otoritas penyampai ilmu. Nah, yang ketiga, sanad itu biasanya dalam konteks sanad dalam bertakarub ilallah, yaitu penyampai zikir atau wirid. Nah, ketiga bagian ini, dalam tradisi Islam, itu semua diikat lewat tradisi sanad, yaitu transmisi pengetahuan, otoritas, ya, yang bisa kemudian memverifikasi dari sebuah informasi yang ditransmisikan itu. Nah, dalam ilmu hadis, kita tidak bisa menilai apakah hadis ini sahih,
ya, apakah hadis ini hasan atau dhaif, itu kalau kita tidak ada sanadnya. Jadi ini riwayat mana? Dari siapa ya, sampai kemudian kita bisa mengatakan bahwa ini hadis sahih atau hasan atau dhaif, atau misalnya hadis ini justru maudhu, palsu. Misalnya. Banyak sekali istilah-istilah dalam ilmu hadis yang dijelaskan dengan sangat detail dan nggak perlu saya jelaskan karena menjadi terlalu teknis nanti dan ketahuan kalau saya tidak menguasai kan. Nah, yaitu misalnya ada hadis marfu, hadis yang sampai ya, silsilahnya sampai kepada Nabi, ada hadis mursal, hadis yang. Nah, ini semua akan mempengaruhi kualitas dari hadis yang disampaikan. Nah, kalau joknya di kalangan Nahdlatul Ulama adalah sedoif-doifnya hadis, ya hadis. Gitu. Jadi sehebat-hebatnya ucapan Profesor Dr. Kiai Haji Ayang Putriza Yakin itu bukan hadis. Gitu kan? Ada yang ngaji nih. Nah, jadi azwajum mutahharat wahum fiha Ya, sudah di-mute oleh admin seperti. Silakan Gus, mohon maaf. Oke, ya. Ya. Nah, jadi sedoif-doifnya hadis tetap hadis. Gitu. Karena itu banyak yang keberatan kalau disebut ada hadis maudhu. Karena kalau dia maudhu ya bukan hadis begitu ya. Nah, tapi dalam perbincangan saat ini di baik dunia medsos maupun dunia majelis taklim gitu ya. Satu sisi ada kelompok yang getol sekali bicara sahih atau tidaknya hadis. Sehingga sampai pada satu titik ekstrim, kalau tidak ada hadis sahihnya, dia tidak mau. Seolah-olah hadis itu hanya sahih dan palsu. Gitu. Kalau dia bukan hadis sahih, dia palsu, tidak perlu diikuti. Padahal ada hadis sahih, ada hasan, ada dhaif. Dan para ulama berbeda pandangan mengenai kriteria menentukan hadis sahih, hasan atau dhaif. Jadi boleh jadi ada satu hadis dianggap oleh para ulama sebagai sahih. Oleh ulama yang lain dianggap tidak sahih. Itu biasa dalam dunia pengetahuan, dalam dunia ilmu hadis. Begitu juga kriteria, begitu juga bagaimana menerima hadis dhaif. Apakah ditolak seluruhnya? Apakah boleh dilakukan untuk fa'doil amal? Ya, itu juga para ulama berdebat dan punya kriteria masing-masing. Nah, repotnya ada kecenderungan saat ini, kalau dia tidak hadis sahih, maka dia bid'ah. Ya, ini saya bilang, ini saya anggap jadi lompat pemahaman. Di sisi lain, ya, jadi satu sisi ada yang sangat ketat berpegang pada sanad tadi, gitu ya. Di sisi lain, ada yang sangat longgar soal sanad ini, sehingga beredarlah ya riwayat-riwayat seperti yang tadi disebutkan oleh Mas Anton, ya beredar riwayat-riwayat mengenai yang nanti dikaitkan dengan COVID, ya atau riwayat yang kemudian dipakai untuk terjadilah politisasi agama atau riwayat untuk menyebar kebencian, ya. Nah itu tanpa kemudian dijelaskan di dalam meme atau poster gambar yang beredar di medsos itu mengenai kedudukan riwayatnya, sahihkah dia, gitu, dhaifkah dia, atau jangan-jangan tidak ada sanadnya. Nah seringkali dalam di perbincangan di medsos misalnya, orang sudah tidak tahu lagi, orang tahu pokoknya kalau disebut hadis ada riwayat Arabnya, gitu ya, kemudian oh ya sudah ini hadis, padahal setelah kita cek dengan ilmu kajian mustalah hadis, ternyata itu hadis gharib atau hadis yang mungkar misalnya. Nah ini kan menjadi persoalan. Itu yang pertama, tadi sanad dalam ilmu hadis. Yang kedua itu sanad dalam menuntut ilmu, otoritas penyampai ilmu. Jadi kalau di pondok pesantren itu biasa para kiai itu memberikan ijazah setelah selesai mengaji satu kitab, memberikan ijazah yang kalau ada santrinya yang mencatat, rajin mencatat, saya nggak tahu dulu nih, Ariza rajin mencatat atau enggak, itu akan ada sanadnya ya, dari si kiai yang menyampaikan pengajian kitab kepada kita, ya dari sana sampai ke atas ke pengarang kitabnya.
itu ada sanadnya. Jadi pengarang kitabnya ini dulu mengajarkan kepada siapa, kepada muridnya, diajarkan lagi terus turun-temurun sampai kepada Kiai di Lirboyo kah, Kiai di Tebu Ireng kah, yang kemudian mengajarkan kepada santrinya. Nah, ada yang kemudian begitu ketat soal sanad keilmuan ini. Sampai ada para kiai yang tidak mau mengajarkan kitab yang kalau dia tidak punya sanadnya. Karena menurut dia ini mencuri ilmu. Jadi dia hanya mau mengajarkan kitab yang dia pernah diajari oleh gurunya. Makanya di sejumlah pesantren, meskipun kiainya kiai besar, tetapi yang diajaran kitab yang kecil-kecil, kitab-kitab dasar. Itu tadi karena dia merasa meskipun dia bisa membaca kitab-kitab yang besar-besar, tapi kalau dia tidak punya sanadnya, maka dia tidak mau ajarkan. Jadi ada yang begitu ketat. Ada juga yang bablas, sama sekali nggak punya sanad. Nggak jelas. Ini ustadz abal-abal yang kemudian tidak jelas, sekolahnya di mana, ngajinya di mana, tiba-tiba kemudian diustadkan. Gitu. Ya kayak saya ini, nggak jelas ngajinya di mana, tiba-tiba pakai sorban, pakai peci, akhirnya jadi Roy Surya. Gitu. Nggak jelas. Nah ini contoh ustadz abal-abal. Jadi lebih baik saya nyontohkan diri saya. Kalau yang lain nanti pada marah. Itu akibatnya nanti dituntut 2 kali 24 jam ke pengadilan, itu nggak enak. Nah, jadi ada yang sangat ketat, gitu. Ada yang kemudian sangat bablas. Gitu. Nanti saya akan kembali ke sini. Yang ketiga, sanad dalam bertakarub ilallah, yaitu biasanya tidak mau mengamalkan wirid tertentu, ya, kalau belum diijazahkan oleh gurunya, oleh kiainya. Jadi jangan disangka kalau misalnya di pengajian Darul Yakin, Ariza ini mengajak untuk kita baca Rotibul Hadad. Jadi jangan disangka bahwa beliau ini nggak punya sanad. Beliau sudah dijazahkan entah oleh orang tuanya, entah oleh kiainya, gitu ya, untuk membaca Rotibul Hadad. Jadi perkara baca wirid saja, baca doa, baca zikir yang mana, itu para santri itu juga melihat sanad. Beda antara zikir atau wirid yang dibaca tanpa ada sanad dengan yang dengan sanad. Nah, jadi kalau misalnya mau bisa punya kesaktian tertentu, atau buat yang jomblo PDKT ke perempuan tertentu, mau pakai wirid apa? Nah itu kalau tidak ada yang mengijazahkan, itu efeknya kurang jos, kira-kira begitu. Nah, jadi itu semua juga sanad. Jadi kita lihat bahwa memang dunia Islam itu penuh dengan sanad, transmisi. Makanya kemudian Imam Muslim dalam muqaddimah kitab sahihnya, jadi kitab hadis sahih Muslim, itu dalam pengantarnya muqaddimahnya, itu beliau mengutip pernyataan dari Ibnu Mubarak bahwa sanad merupakan bagian dari agama. Kalaulah bukan karena sanad, maka pasti akan bisa berkata siapa saja yang mau dengan apa saja yang diinginkan. Ya, jadi rusak agama ini kalau kemudian kita tidak punya sanad. Jadi kalau Allah memberikan wahyu lewat malaikat Jibril, ya, kepada Nabi Muhammad kepada para sahabat mengajarkan ilmunya, nanti para sahabat mengajarkan kepada tabiin kepada tabiin, terus ya sanadnya sampai kepada kita. Nah, kalau misalnya kita tidak punya rangkaian sanad itu, artinya kita bisa ngomong apa saja, berbahaya. Kita bisa mengklaim ini ucapan Nabi, padahal bukan. Nah, Nabi Muhammad sudah mengingatkan siapa yang berdusta atas namaku, falyatabawwa, ambil tempat duduknya di neraka, kan gitu. Nah, jadi ini berbahaya. Nah, kalau kita lihat dalam dunia akademik barat atau di tanah air saja misalnya, ini kan kita selalu kalau bikin skripsi mentok di footnote. Nah, itu footnote itu sebetulnya tradisi sanad.
bahwa kalau kamu mengutip, jelaskan ini kutipan dari mana. Kalau ini bukan pendapatmu, jangan mengklaim. Bisa-bisa plagiat kan gitu ya, sayang ya, kalau di dunia barat itu berat sekali gitu. Kita harus memparaphrase, jangan sampai kemudian kita dianggap plagiat. Ya, itu kan sebetulnya bicara sanad. Dari mana? Ada kawan saya mengatakan, itu kitab kuning nggak ilmiah, nggak ada footnote-nya. Kitab kuning. Kalau kitab putih sekarang yang modern sudah ada footnote-nya. Dan yang dia nggak tahu bahwa di kitab kuning itu justru penuh dengan sanad. Tidak perlu harus ditulis footnote, karena sama sebetulnya footnote dengan sanad itu. Sekarang menjadi pertanyaan kita, apakah semua makna itu bisa disampaikan hanya lewat medium teks tertulis atau tidak? Ini pertanyaannya. Kenapa kemudian, bukankah kitab hadis sudah ditulis? Hadis Bukhari, hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, ada 6 atau 9 kitab hadis utama. Kutubus Sittah atau Kutubus Tis'ah. Kan sudah ada di situ. Semuanya sudah ada sanadnya. Buat apa lagi? Kita harus belajar dari guru yang otoritatif yang punya sanad. Buat apa lagi kita ngaji kitab yang kemudian ada sanadnya dari pengarang kitab ke kiainya. Itu apa? Sudah tertulis semua. Ini kan berbeda dengan 5 abad, 10 abad yang lalu. Di saat Imam Bukhari mengumpulkan hadis itu kan keliling kemana-mana, ya, belasan tahun, melacak satu riwayat. Sekarang sudah tertulis. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah semua makna bisa disampaikan hanya lewat medium teks tertulis atau tidak? Dunia Islam menjawabnya tidak. Tidak bisa semua makna, semua ilmu, itu hanya disampaikan lewat medium teks tertulis. Kenapa? Karena ada unsur etika, ada penghormatan dalam sana. Jadi kita menghormati ilmu ini. Jadi tidak bisa kemudian kita hanya mencomot sana-sini saja. Ada unsur etika di sana. Ada juga unsur bahwa harus ada yang memberikan penjelasan terhadap teks itu. Kalau kemudian teks hadis dalam kitab Sahih Bukhari kita sodorkan kepada orang awam, meskipun udah ada terjemahannya, tapi apakah dia bisa memahami semua makna dari teks hadis itu dalam Sahih Bukhari? Bisa berbahaya. Kenapa? Karena boleh jadi riwayat dalam hadis Sahih Bukhari itu ada yang terputus karena disesuaikan dengan bab tertentu dalam kitab Bukhari. Dan hadis ini nanti ada riwayat yang lebih panjang, ada riwayat yang panjang di bab lainnya. Sama dengan ayat Al-Quran. Ketika kita bicara mengenai kisah Nabi Musa, di surat Al-Baqarah ada, di surat-surat lainnya ada. Tidak bisa hanya membaca dari surat Al-Baqarah, kisah Nabi Musa, kita menjadi paham sejarah tentang Nabi Musa. Tidak bisa. Nah, jadi harus ada guru yang menjelaskan. Jadi boleh dibilang guru itu posisinya adalah living text, teks yang hidup. Sebagai teks yang tidak tertulis. Itu sebabnya dalam dunia Islam tidak bisa kemudian semua makna tercover, ya, tercangkup dalam medium teks tertulis saja. Apalagi ya, lebih rumit dari tradisi di barat, tradisi teks yang tertulis dalam Islam klasik itu ditulisnya memang rumit, ada tingkatannya. Ada matan, ada syarah, ada hasyiah. Nah, setiap teks, ya, setiap matan, ya, teks inti itu matan, syarah itu penjelas, hasyiah itu catatannya. Jadi setiap teks ada syarah, ada penjelasan. Contohnya, hadis Nabi dalam kitab Sahih Bukhari. Kita nggak akan bisa memahaminya dengan utuh tanpa membaca syarah atau penjelasan dari Imam Ibnu Hajar dalam berjilid-jilid kitabnya yang berjudul Fathul Bari. Nah, jadi itu biasa. Kalau bisa ingin tahu apa sih maksud hadis ini, itu para ulama sebelum bilang kira-kira menurut saya. Nah, ini sebelum ngomong menurut dia, cek dulu apa kata
sarah dari hadis ini. Apa kata Ibnu Hajar? Nah, jadi tradisi menulis teks inti, matan, kemudian diberi syarah, penjelasan, dan berlanjut dengan hasiah, komentar atau catatan atas syarah. Ini karakter penting dalam literatur keislaman. Hampir di semua bidang keilmuan. Untuk tidak lancang mengatakan semuanya. Contoh sederhana. Dalam bidang fikih, ya, itu santri tingkat dasar itu belajar matan takrib. Ya, Ariza ya, kita belajar matan takrib fikih. Nah, ini fikih mazhab Syafi'i dasar. Kemudian kitab matan takrib ini diberi syarah oleh kitab Fathul Qorib. Kemudian diberi lagi komentar dengan detail, padat dan luas ya oleh kitab Hasyiah Al-Bajuri. Dalam bidang usul fikih, kitab Al-Waraqat yang ditulis oleh Imam Haramain diberi syarah oleh Jalaluddin Al-Mahalli. Kemudian muncul sejumlah kitab hasyiahnya, ditulis secara berbeda-beda dari mulai Waraqat, kemudian sarahnya oleh Jalaluddin Al-Mahalli, muncul hasyiahnya ditulis oleh Imam Al-Qalyubi, Imam Ahmad An-Sambati, Imam Ahmad Ad-Dimyati, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Jadi banyak sekali, hanya dari satu teks. Misalnya Matan Muhadzab. Ya, ini kitab dalam mazhab Syafi'i, kitab fikih. Ya, itu diberikan sarah. Jadi Matan Muhadzab itu cuma 2 jilid. Tapi sarah Al-Muhadzab oleh Imam Nawawi itu berjilid-jilid tebal. Itu pun belum selesai, beliau sudah wafat, belum selesai. Karena itu, gimana kita bisa memahami matan, sarah, hasyiah tanpa guru? Bagaimana kita bisa memahami para ulama yang menulis kitab syarah, penjelasan berpanjang-panjang lebar, kemudian merasa, ini kepanjangan ini yang saya jelasin. Maka oleh ulama yang sama, diringkas lagi. Jadi sudah dijelaskan, diringkas lagi mukhtasornya. Biar gampang. Ternyata setelah berapa puluh tahun, murid-muridnya belakangan mengatakan, terlalu singkat. Susah dijelaskan. Maka yang mukhtasor disarahkan lagi oleh murid yang lain. Jadi luas lagi. Nah, ini kalau kita nggak tahu DNA-nya, DNA sebuah kitab, ya, kita akan muter-muter bingung ini. Ini kitab apa sih gitu. Misalnya. Nah, jadi disinilah pentingnya kemudian sanad itu. Ada teks tertulis, ada living text, teks yang hidup, yaitu para guru yang menjelaskan. Nah, nggak bisa santri baru, kemudian tiba-tiba langsung ngaji Jamul Jawame, usul fikih. Ini kitab babon, ini santri senior yang pegang ini, Jamul Jawame. Ini bahasa teksnya lebih rumit. Nggak bisa kemudian langsung santri tingkat dasar langsung paham ini. Ini bisa botak 5 kali juga nggak paham ini. Nah, jadi harus ada tingkatannya. Sama saja, kita belajar biologi di SMA, kemudian belajar biologi di S1, S2, S3 kan juga berbeda. Sama-sama biologi, sama-sama anatomi yang diajarkan misalnya, ya, tetapi pembahasan beda. Nah, karena itu dalam dunia Islam tidak bisa kita mengatakan, sudah tertulis bukunya, tinggal dibaca saja sendiri, maka kita akan paham. Nah, sekarang kita itu sikap atau positioning dari dunia Islam. Nah, sekarang sanad dalam dunia modern itu seperti apa? Apa kita harus kaku seperti tradisi Islam klasik yang tadi saya katakan, saya nggak mau mengajarkan kitab yang saya nggak punya sanadnya. Lama-lama dunia pengetahuan mandek ini, kan gitu kan? Misalnya. Jadi kita nggak bisa terlalu kaku seperti tradisi Islam klasik, tapi juga nggak bisa meninggalkan sepenuhnya. Nggak bisa juga bablas. Gitu. Kenapa? Karena kalau sudah tingkatan S3, sudah doktor, dia sudah harus bisa melaksanakan riset secara independen. Kan begitu. Ya. Nah, jadi sanad ini dibutuhkan, sanad ilmu ini dibutuhkan untuk tingkat dasar. Tapi kalau sudah dia tingkat lebih jauh, dia bisa baca sendiri kok. Betulnya. Gitu. Ya. Jadi meskipun saya nggak belajar sejumlah kitab hasyiah, tapi sekarang saya bisa bacanya, saya bisa pahamnya. Karena saya pernah dulu ngaji matanya, ngaji sarahnya. Terus begitu baca catatan-catatan komentar para ulama, bisa ngikutin. Gitu. Tapi kalau dulunya nggak pernah belajar sama sekali, yang masuk 5 belantara itu bingung, bisa kesasar. Kan gitu. Ya. Tapi kalau kemudian hanya gara-gara saya nggak pernah ngaji kitab itu, sehingga saya nggak boleh membaca dan memahaminya, kan repot.
sementara dunia modern sudah begitu amat luas. Nah, sekarang orang sudah tahu bahwa transmisi sanad itu sudah beragam dengan medium atau tool modern. Misalnya tadi sanad dalam bentuk ijazah wirid. Orang sekarang Ariza ini ngasih ijazahnya lewat Telegram kok sekarang. Kalau dulu nggak bisa itu harus ketemu kiainya, ya. Bawa ayam dulu itu, potong dulu ayam, makan rame-rame untuk syukuran, nah, baru dijazahkan. Gitu. Sekarang enggak, gitu. Walaupun sekarang itu kalau kita ke rumah kiai gitu, saya datang ke tempat Gusmus gitu. Kalau dulu itu minta doa, minta sama, minta ijazah. Oh sekarang enggak, pakai begitu, jadi diminta selfie-nya, bukan ijazah wiridnya kalau sekarang yang diminta. Nah, jadi transmisi sanadnya sudah beragam sekarang. Ada kawan Alfian Iqbal ya, yang baru keluarkan buku tentang salawat nariyah, Roi Surya PCI NU Maroko. Itu waktu di grup PCI NU cerita tentang sanad salawat nariyah. Terus kemudian beliau mengatakan, ya ini saya ijazahkan. Maka rame-rame kawan-kawan mengatakan kobil itu lewat WA. Nah, sekarang sudah toolnya sudah WA. Nah, saya nggak tahu nih, ini masih jos nggak efeknya nih, ya lewat WA ini. Ini kan repotnya kan kita kalau mau ngetes masih jos atau enggak ini kan, kalau kita wirid mahabbah baru ketahuan. Orang naksir apa enggak itu baru ketahuan. Ariza bisa tes lah. Jadi sekarang sudah lewat teknologi. Kitab-kitabnya juga sekarang sudah online. Kan? Kitabnya ada Maktabah Syamilah gitu ya. Sudah dalam bentuk PDF sekarang gitu kan. Nah, ini apakah kemudian kita masih menganggap sanad itu tetap penting? Menurut saya tetap penting. Tapi itu tadi, tidak boleh terlalu kaku. Nah, kita juga harus kontekstualisasikan sanad ini. Nah, karena itu menurut saya balik lagi kepada dua cerita di awal tadi. Andai kata gurunya saat itu sempat menjelaskan kenapa sholat Jumat dia menyekap kucing, ya, maka tentu tidak akan terjadi bahwa generasi berikutnya akan salah paham, sehingga setiap sholat dia dianggap merupakan kewajiban untuk menyekap kucing. Perkara kucingnya berantem, kawin atau enggak terserah, pokoknya ada kucing ditangkap dulu sebelum sholat Jumat. Atau seperti kasus dalam film Crouching Tiger, Hidden Dragon tadi itu, dia hafal manual, tapi karena tidak dibimbing oleh guru, maka tidak ada adab di sana, tidak ada etika, tidak bisa juga mengontrol ilmunya. Sehingga kemudian membahayakan masyarakat. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Ini mohon maaf, saya nggak tahu ini peserta yang hadir siapa saja, karena mungkin lebih umum gitu. Jadi kalau ada beberapa istilah teknis yang tidak sempat saya jelaskan, saya mohon maaf. Semoga bisa dipahami, dan kalau ada nanti pertanyaan yang berat ditanyakan saja kepada Ariza. Subhanakallah ilma ilmu al-mutana innaka antal alimul hakim, maha suci engkau ya Rabb. Sungguh kami tidak punya ilmu apapun kecuali apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Gus Nadir atas paparannya, luar biasa ya, luar biasa, sangat mencerahkan. Saya sangat terpesona bahkan betapa khasanah keilmuan itu dijaga betul, dan apabila semua orang menjaga itu tentu hal-hal yang tidak kita inginkan yang terjadi sekarang ini bisa terhindarkan sebetulnya. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada A.A. Riza untuk mengelaborasi, memberi tanggapan atas paparan yang disampaikan oleh Gus Nadir. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan. Baik, terima kasih Ustadz Anton Abdul Fattah, dan tentu saya mohon izin dulu nih kepada guru saya, Profesor Nadir Shah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bidzikrihi yatma'innul qulub wa bifadlihi wa rahmatihi tagfirud dunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluhu as-sadiqul maw'ud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du.
Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan dan kita sayangi guru kita semua, Profesor Dr. Kiai Nadir Syah Hussein, mata'anallah bituli hayatih. Terima kasih Gus Nadir telah berkenan untuk hadir di acara pengajian yang sederhana ini yang dihadiri oleh Jemaah Pengajian Darul Yakin, diaspora Indonesia di Belgia dan sekitarnya, maupun Bapak, Ibu, sahabat, teman semua dari Indonesia. Gus Nadir, subhanallah, terima kasih sudah berbagi ilmu bersama kita secara daring mengenai sharing sebelum sharing. Apa yang telah dijelaskan oleh Gus Nadir, saya pikir tidak perlu dijelaskan ataupun diberikan seperti yang tadi diungkapkan, ya, disyarah atau bahkan dihasyiahkan atau diikhtisar atau dimukhtasarkan. Saya hanya ingin menambahkan beberapa noktah penting dari pengajian yang sedang kita lakukan ini, yaitu tradisi tabayyun di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat, surah yang ke-49 ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, jika datang kepadamu orang yang fasik, maka fatabayyanu. Ya, sampai akhir ayat. Maka tabayyunlah. Nah, mungkin salah satu ayat Al-Qur'an terpenting yang mengajarkan tradisi verifikasi dan falsifikasi dalam keilmuan, atau tadi seperti yang Prof. Nadir jelaskan, tradisi sanad dalam berbagai disiplin, adalah ayat ini, yaitu tabayyun. Nah, apa sih yang dimaksud dari Quran surah Al-Hujurat ayat 6 ini? Mari kita buka tafsir para ulama. Seperti tadi Gus Nadir, kita tidak tahu makna ayat ini apa. Dan kita tidak bisa hanya membaca artinya saja di samping gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum, jika datang kepadamu fasiqun, orang fasik, binaba'in, dengan satu kabar, fatabayyanu, maka tabayyunlah. Baca arti tersebut tentu kita tidak mengetahui lebih dalam apa maknanya. Nah, sekarang kita coba buka beberapa kitab tafsir dalam 10 menit ke depan. Di dalam kitab tafsir At-Tabari, ya dikatakan fatabayyanu, para ulama itu berbeda pendapat. Ya. Ternyata kata tabayyanu, tabayyun dari kata kerja fi'il tabayyana yatabayyanu, ternyata bukan tabayyanu. Menurut misalnya qurra ahlul Madinah, para pembaca orang Madinah itu fatathabbatu, ya, tatsabbut dari kata kerja tatsabbata yatatsabbatu. Jadi tatsabbatu, ya. Tatsabbatu, Indonesia artinya tetapkan, pastikan gitu ya. Jadi pastikan dulu apanya. Nah, kita lihat ini nabaknya itu. Nah, tabayyun ini menarik nih. Makna tabayyanu kata Imam At-Tabari. Saya kutipkan teksnya. Imam At-Tabari menulis tabayyanu artinya amhilu hatta ta'rifu sihhatahu la tu'ajjilu biqabulihi. Artinya amhilu, jangan engkau pedulikan, ya, jangan engkau acuhkan sampai engkau mengetahui betul sihhatahu, kebenarannya. La tu'ajjilu, jangan cepat-cepat biqabulihi, menerima kabar tadi. Wah, jadi kita udah tahu nih ya, tabayyun itu adalah jangan pedulikan satu kabar sampai kita tahu benar kebenarannya. Satu, sikap kita tabayyun berarti. Yang kedua, la tu'ajjilu biqabulihi, jangan buru-buru menerimanya. Seperti yang disampaikan oleh Prof. Nadir maupun di dalam bukunya yang sangat bagus yang sudah saya miliki dan sampai ke Belgia, saya menyarankan ke seluruh hadirin dan semuanya agar membeli buku ini, sangat bagus. Karena banyak sekali isu-isu tentang ayat maupun hadis yang disalahpahami, dan oleh beliau ini
dijelaskan isu apapun ya. Sangat bagus bukunya. Nah, jadi tabayyun di sini adalah istilah dari Al-Qur'an untuk verifikasi dan falsifikasi. Kita menerima apapun harus kita pastikan kebenarannya dulu dan jangan buru-buru. Itu yang pertama, tabayyun. Yang kedua, nuktah yang kedua. Apa sih makna fasik di dalam ayat ini? Fasik, ya. Yuk kita buka tafsir Al-Kasyaf karangan Imam Az-Zamakhsyari. Di dalam tafsir Al-Kasyaf, al-fusuq atau perbuatan fasik adalah khurujum minasyai'i wal insilahu minhu. Artinya keluar dari sesuatu, menjauh darinya. Nah, jadi orang yang keluar dari suatu undang-undang, hukum, aturan, itu dinamakan fasik. Karena itu orang yang meninggalkan sholat, yang tidak puasa, ya, orang yang narkoba, minuman keras, berzina, korupsi, ya, maling duit rakyat, itu disebut sebagai fasik. Ya, fasik. Karena sudah keluar dari aturan. Terus wal insilahu minhu, dan dia menjauh dari tadi garis besar haluan agama maupun haluan negara tadi. Nah, sekarang kita tahu nih artinya berarti ya, fasik itu adalah orang yang menjauh melanggar aturan agama maupun aturan masyarakat dan aturan negara. Baik. Di dalam kitab yang lain, fasik itu disebutkan sebagai majhulul adalah. Artinya dia nggak tahu adalah itu artinya seimbang. Ini benar apa salah, tidak tahu. Terakhir, nuktah yang terakhir yang ketiga, naba. Jadi kita harus tabayyun, tasabbut mengenai naba yang dibawa oleh orang fasik. Naba ini apa? Nah, naba ini yuk kita buka lagi di dalam kitab tafsir yang lain, yaitu tafsir Anwarut Tanzil fi Asrarit Ta'wil karangan Imam Al-Baydawi. Naba di sini disebut khabar, yaitu kabar dalam bahasa Indonesia. Nah, yang harus ditabayyun itu apa? Imam Al-Baydawi mengatakan kabar yang mengandung bil khata', yaitu kesalahan. Nah, jadi artinya apa? Setiap kabar itu ada kemungkinan salah. Nah, ini yang harus kita verifikasi. Nah, ini juga dalam tradisi keilmuan. Prof. Nadir ini adalah contoh par excellence untuk sarjana umum maupun sarjana agama di Indonesia. Ya. Menerbitkan banyak buku, menerbitkan banyak artikel, bab buku, ya, secara akademis maupun populer. Nah, semua itu adalah hasil tadi tabayyun, tasabbut dengan khabar, dengan artikel-artikel, buku-buku, perdebatan wacana dalam bidang beliau hukum Islam dan hukum umum. Kenapa? Karena semua pendapat itu ada mengandung kebenaran dan kekeliruan. Jadi ini mengingatkan kita perkataan koreksi saya jika salah, Prof. Nadir, Imam Abu Hanifah ya, atau Imam Syafi'i, bahwa di dalam pendapatku bisa jadi mengandung kebenaran, tapi juga kesalahan, dan di dalam pendapatnya juga bisa mengandung kebenaran, tapi juga mengandung kesalahan. Koreksi saya, lupa saya imam siapa yang mengatakan itu. Dua-duanya ngomong begitu. Dua-duanya ngomong begitu. Terima kasih. Iya. Nah, ini upaya tabayun nih. Ya, nah subhanallah, ini salah satu upaya tabayun dan tertabut dengan khobar yang saya bisa jadi salah. Baik. Terakhir, yang menariknya itu dari kitab yang ditulis oleh Dr. Muhammad Hasan Al-Humsi, kitab yang sederhana seperti kitab tafsir Al-Jalalain, yaitu menjelaskan kata dari Al-Quran. Beliau bilang, nabanya itu apa? Apakah semua naba? Apakah semua kabar? Apakah semua khabar? Ternyata tidak. Enggak semua kabar. Misalnya, enggak mungkin kita ayamnya Kang Anton itu mati disambar geledek.
misalnya. Itu kan nggak penting. Mencari kebenaran, beritanya juga nggak penting gitu. Ternyata menurut Dr. Muhsin Al-Hunsi, yang perlu diverifikasi itu apa? Bi khabarin dzi ahammiyatin. Kabar yang mengandung dzi ahammiyatin. Penting. Nah, ini. Jadi kalau seandainya cuman rumor, ya, baik di medsos dunia nyata, apalagi obrolan tetangga, Bu RT, wah misalnya, itu katanya ibu itu baru beli emas 10 gram loh. Wus, itu penting nggak sih tetangga punya emas 10 gram gitu? Nggak penting. Atau ada, ini Gus Nadir nih sering mengkritisi media televisi dan cetak kita yang memberikan kabar luar biasa penting ya Gus Nadir. Misalnya, artis X makan di restoran kepedesan, misalnya gitu. Ya Allah ya Rasulullah, ini nggak ada ahamiyatin gitu kita. Dan anehnya itu netizen kita tuh ya mau kepo aja gitu lah. Ini nggak penting gitu loh. Atau pesohor Y tidak tahu bagaimana memotong mangga. Nah itu kesukaannya Gus Nadir tuh. Ya Allah, apa coba pentingnya pesohor motong mangga gitu ya? Nggak penting lah. Dzu ahamiyatin. Jadi yang nilai penting. Nah, dari sini kita sudah paham bahwa pengajian kita ini penting didasarkan atas Quran surah Hujurat 49 ayat 6. 3 poin yang sangat penting yang tadi kita rujuk dari seluruh kitab tafsir mu'tabar dalam dunia Islam. Sehingga kita yang tidak tahu apa maknanya, kita rujuk ke kitab. Inilah yang dimaksud oleh Prof. Nadir dengan saring sebelum sharing, sebelum berbagi. Karena kita tidak tahu, ayo kita tanya para ulama melalui apa? Kitab tafsir. Inilah cara mudah-mudahan yang benar dalam mendekati kebenaran keberagamaan kita semua, insya Allah. Sebagai penutup, tabayun tadi sudah jelas dari Imam At-Tabari, tasabbut, yaitu jangan pedulikan satu kabar sampai engkau tahu kebenarannya dan jangan buru-buru membagikan berita itu. Yang kedua, fasik artinya adalah perbuatan yang jauh dari aturan, undang-undang, hukum, garis besar baik agama, negara, masyarakat. Yang ketiga, naba atau kabar hanya yang penting saja. Ya, kalau itu cuman masalah masakannya Bu Tejo nggak dibagi-bagi, ya, atau karena pesohor Z tidak bisa mengupas rambutan, itu bisa tidak perlu. Yang perlu itu adalah hal-hal terpenting yang terjadi di NKRI. Tapi saya tidak mau, saya khawatir dilaporkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ariza, oke, luar biasa ya. Mudah-mudahan ini makin menambah semangat kita untuk berdiskusi. Namun mohon izin, Gus Nadir memiliki waktu sampai berapa menit ke depan ya Gus untuk sesi tanya jawab? Karena kami tahu Gus ini sangat sibuk. Ya, udah jam 9 malam di sini. Ya, mungkin 20 menit oke lah. Baik, Gus. Baik. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang muncul. Ini mungkin bisa dijawab bersama-sama baik itu oleh Gus Nadir maupun Ariza. Yang pertama itu adalah nah ini kami juga tidak tahu ya, makanya harus bertabayun kepada guru-guru kami ini. Ada keterangan. Sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Nah, dan dari keterangan inilah banyak sekali jamaah itu yang semangat nih untuk memforward apapun itu tanpa mengkoreksi. Sampai batasan mana kita sebetulnya kewajiban dakwah menyampaikan walaupun satu ayat ini, batasannya bagaimana, dan ya seperti apa bentuk realisasi yang baik sesuai dengan kaidah untuk menyampaikan ini. Silahkan Gus Nadir. Ya, yang bertanya berarti belum baca buku saya, Saring Sebelum Sharing.
Nah, karena di situ sudah ada penjelasannya. Ya, saya memberikan penjelasan mengenai apa maksud hadis balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku, kata Nabi, meskipun hanya satu ayat. Karena berdasarkan berdasarkan hadis ini, seringkali banyak ustadz dan dai mendadak menjadi ahli fatwa. Ya, menghukumi halal haram, bid'ah atau sunnah, mana yang sesat, mana yang selamat. Asal cukup paham satu ayat saja, kemudian mereka sudah bisa beristinbat mengeluarkan fatwa. Nah, ini menjadi persoalan. Nah, jadi sebetulnya hadis yang sangat populer ini, balighu anni wal ayat, itu ada terusannya. Betulnya. Nah, jadi seringkali dipotong. Jadi kalau saya tuliskan dalam buku saya itu, hadis dari kitab Sahih Bukhari, ya, ini hadis nomor 3202, ini seringkali dikutip tapi tidak lengkap. Ini kalau saya baca lengkap, qala balighu anni walau ayah wa hadithu am bani Israil wala haraja wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi Rasulullah bersabda, sampaikan dariku sekalipun satu ayat, dan, nah ini penting, wa hadithu, dan ceritakanlah apa yang kalian dengar dari Bani Israel. Dan itu tidak apa? Itu tidak berdosa. Wala haraja. Dan siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka. Jadi kenapa hadis ini nggak diterusin? Kenapa yang populer cuma balighu anni wal ayah? Karena bawa-bawa Bani Israel. Karena ternyata Nabi mengatakan boleh cerita apa yang kalian dengar dari Bani Israel itu, ceritain, nggak apa-apa. Jadi bukan cuma dari Nabi satu ayat, dari Bani Israel pun boleh. Wah, ini kan orang nggak mau loh. Orang kan anti sama Yahudi, sama Bani Israel. Pas sekarang boleh diceritain. Makanya hadisnya sering dipotong. Hanya berhenti di balighu anni wal ayah. Nah, padahal ada 3 poin di sini yang Nabi masukkan gitu. Jadi yang pertama, sampaikan dariku satu ayat, kedua sampaikan juga dari Bani Israel. Yang penting adalah poin ketiga, yang penting jangan berdusta atas nama Nabi. Nah, hadis ini dicantumkan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Abu Dawud, oleh Imam At-Tirmizi, ini dalam bab Bani Israel. Jadi bukan dalam bab dakwah, bukan di dalam bab Bani Israel. Nah, jadi pertama hadis ini bicara soal penyampaian informasi. Jadi jangan disangka bahwa kalau Rasul itu hidup bersama para sahabat dan semuanya pasti mendengar apa yang Nabi sampaikan. Enggak. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan, hendaklah yang hadir menyampaikan pada yang tidak hadir. Artinya ada yang lagi dagang, ya, ada yang sedang sakit. Nah, maka ada yang tidak hadir di majelis Nabi. Sayyidina Umar bin Khattab itu saja janjian dengan tetangganya. Jadi kalau Sayyidina Umar lagi di pasar, tetangganya lah yang ke masjid. Nanti pulang dia cerita ke Sayyidina Umar apa saja. Pokoknya gantian, Sayyidina Umar yang ke masjid. Dia pulang, dia cerita ke tetangganya. Jadi dia buat janjian seperti itu karena tidak bisa setiap waktu. Misalnya, makanya sahabat Nabi Abu Hurairah meskipun hanya 3 tahun bersama Nabi ya di Madinah itu meriwayatkan hadis paling banyak. Karena dia miskin, dia tinggalnya di masjid, di emper masjid. Dia sufi nih, al-sufah gitu. Jadi dia kerjaannya sementara rumah Nabi itu di dalam masjid. Jadi Nabi keluar masjid, habis sholat, terus kemudian kongko-kongko ngomong-ngomong, dia dengar, dia ada di situ. Nah, nanti Nabi mau jalan keluar ke pasar lewat masjid, ngomong, dia dengar lagi. Makanya dia lebih banyak meriwayatkan hadis. Tapi kan tidak semua orang sahabat Nabi tidur di masjid seperti Abu Hurairah ini. Karena itulah konteks hadisnya. Sampaikan dariku meski satu ayat. Jadi kalau kamu dengar dari aku, saudaramu nggak dengar, sampaikan. Meskipun kamu dengar dari aku itu satu ayat. Gitu. Jadi ini masalah penyampaian informasi. Bukan masalah kemudian kita menjadi dai, dakwah. Enggak. Ini beda. Cuma nyampein, kita hanya mentransmisikan saja. Humas istilahnya ya. Kita ini hanya humas saja. Belum jadi leadbanknya, belum jadi researchernya, apalagi pengambil keputusan, belum, ini hanya level humas, sampaikan. Yang kedua, informasi itu dari mana saja, nggak cuma dari Nabi, bahkan dari Bani Israel pun kalau kamu dengar, silakan. Jadi soal
soal transmisi informasi. Jangan dibatasi informasi itu. Silakan. Kamu dengar dari saya, kamu sampaikan. Kamu dengar dari Bani Israel, kamu sampaikan juga. Gitu. Kenapa? Karena banyak orang yang seringkali menyembunyikan info untuk kepentingan tertentu. Informasi cari beasiswa aja juga disembunyikan. Dulu kan gitu. 2 hari sebelum tanggal berakhirnya tanggal due date-nya baru ditempel pengumumannya. Gitu kan. Gimana mau ngumpulin dokumen ini itu segala macam. Nah, disembunyikan informasi itu. Atau karena tidak suka dengan satu kelompok tertentu, dalil bantahan mereka disembunyikan. Misalnya. Nah, ini nggak benar. Gitu. Jadi kita harus sampaikan. Disinilah muatan moral dari Nabi masalah penyebaran informasi. Nah, yang ketiga ada larangan dalam hadis Nabi. Yaitu kita jangan berbohong atas nama Nabi. Jangan mengklaim. Nah, ini karena kita akan dimasukkan ke dalam api neraka. Sungguh pun demikian, hadis-hadis palsu banyak beredar. Walaupun sudah diancam. Nggak diancam aja. Gitu ya. Ini nggak diancam aja mungkin lebih banyak. Diancam saja. Masih banyak beredar hadis-hadis palsu. Misalnya. Sampai ada satu riwayat, Imam Ahmad bin Hambal itu datang ke satu daerah, kemudian masuk masjid. Tapi zaman dulu itu kan belum ada medsos. Jadi wajah Imam Ahmad itu seperti apa nggak tahu. Beda dengan Ariza. Ini terkenal beliau ini. Ya, sehingga kemana-mana orang langsung menyapa. Kalau beliau ke tanah air itu berderet itu pramugari mau cium tangan sama Ariza ini. Nah, karena wajahnya di mana-mana dikenal. Apalagi di Instagram yang terkenal. Nah, zaman dulu Imam Ahmad yang enggak. Jadi begitu Imam Ahmad bin Hambal masuk ke masjid, sholat bareng di sana, jadi jamaah biasa, terus duduk-duduklah, ada pengajian. Maka Ustadz di sana bercerita, menurut riwayat dari Ahmad bin Hambal. Imam bin Hambal kaget. Gitu. Jadi namanya dipakai. Ada hadis yang bilang begini, riwayat Ahmad bin Hambal. Terus kemudian ditegurlah oleh kawannya Ahmad bin Hambal. Loh, Anda mengutip riwayat dari Ahmad bin Hambal. Anda tahu siapa di sebelah saya? Kenal nggak? Enggak. Loh, inilah Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal, saya nggak pernah ketemu Anda, saya nggak pernah cerita riwayat ini. Terus kata ustadznya yang udah ketahuan bohong itu tadi? Dibilang apa? Memangnya kamu Maaf Gus, sepertinya ya, silakan. ya, memang dia bilang memangnya yang kamu sangka yang namanya Ahmad bin Hambal itu cuma kamu aja. Gitu kan. Jadi dia ngeles karena dia sudah ketahuan dia bohongnya gitu, dia ngelesnya gitu. Ini cuma kamu aja. Ya, ini siapa lagi namanya Ahmad bin Hambal? Cuma ulama ya cuma itu. Gitu loh. Jadi hadis palsu banyak beredar. Karena itu kalau kita bicara lengkap hadis tadi, jadi sebetulnya hadis di atas itu bicara 3 hal. Penyampaian informasi, penyeimbangan informasi, dan akurasi informasi. Jadi bukan masalah baru punya tahu satu ayat, langsung khutbah, langsung jadi dai, langsung dipanggil kiai, panggil ustadz. Enggak bisa begitu. Semuanya ada ilmunya. Saya kira begitu, Mas Antamnya. Baik, terima kasih banyak Gus. Ariza mau menambahkan atau kita lanjut ke pertanyaan berikutnya? Ya, semuanya biar Prof. Nadir yang menjawab, Kang Tan. Silakan. Siap, baik. Pertanyaan yang kedua ini, pertanyaannya adalah, kita sering ikut grup WA, baik itu grup WA pertemanan, kantor, dan lain-lain, termasuk grup WA keluarga. Nah, ini seringkali yang menyampaikan berita sesat dan menyesatkan atau tidak tepat itu adalah orang yang kita hormati. Misalnya orang tua kita, kakek kita, uak kita, paman, bibi, atau mertua, bahkan ini kan bisa lebih repot lagi kalau urusannya dengan mertua. Nah, sebenarnya kita tahu gitu, misalnya hadisnya tidak benar atau sumber beritanya sumber berita picisan gitu ya. Apa yang harus kita lakukan, etikanya seperti apa? Silakan Mas. Ya. Ini memang panjang urusannya ini. Jadi memang ini banyak orang yang keluar dari grup WA keluarga. Banyak orang yang kemudian, misalnya ada kawan saya, ada satu musisi terkenal di satu band, nggak perlu saya sebut. Saya cerita bagaimana paman dan tantenya di grup WA menyebarkan berita-berita yang tidak benar, begitu ya. Sampai dia keluar. Dia bilang, kenapa? Ya saya tidak mau image saya, waktu saya kecil, dulu diajak jalan sama paman saya, sama tante saya jadi rusak. Karena melihat, loh kok paman saya, tante saya kayak begitu sih, gitu. Informasi tidak jelas, disebar, begitu ya.
Nah, jadi kalau menurut saya memang yang pertama adalah kita jaga ukhuwah. Itu utama. Ya, jadi kalau misalnya ada yang seperti itu, paling utama kita jaga ukhuwah. Hindari perdebatan. Apalagi kalau memang situasinya adalah orang-orang itu memang tidak bisa menerima masukan. Karena merasa dia lahir duluan, dia seorang kakak, dia lahir duluan. Kebetulan aja lahir duluan kan. Bukan berarti dia paling pintar dan paling tahu segalanya kan gitu. Seorang kakak, seorang paman, seorang tante gitu ya. Atau malah mertua gitu ya. Kalau mertua masih masalah, kan anaknya sudah diambil. Masih masalah juga. Nah, itu akhirnya kita memang harus tetap jaga ukhuwah, tetap kedepankan adab. Ya, kalaupun kita mau membantah, ingat tugas kita hanya memberikan penyeimbangan informasi. Kita tidak punya kewajiban membuat dia percaya terhadap apa yang informasi yang kita kasih. Nah, seringkali ribut ngotot itu karena kita ingin dia percaya apa yang kita omongkan. Gitu. Nah, karena itu kita juga harus hati-hati. Jangan sampai kita terlalu ngotot akhirnya. Jadi cukup saja kita sampaikan itu tidak benar. Kita sampaikan. Dan selalu percaya dalam komunitas, apakah itu tadi grup WA keluarga, grup alumni, ataupun grup RT atau apa, akan banyak orang yang sebetulnya silent majority. Dia itu mayoritas yang diam. Gitu. Tidak mau nyari ribut, tidak mau gaduh, tapi dia ikuti. Nah, jadi informasi yang kita sampaikan itu kita niatkan bukan untuk membantah orang tua, bantah yang lebih tua, bantah guru-guru kita, tapi untuk memberikan informasi kepada mayoritas tadi yang diam tadi, silent majority. Misalnya. Nah, bagaimana kalau kemudian ternyata tidak mau diterima? Ya, tugas kita hanya menyampaikan. Sampaikan, selesai. Baik. Misalnya ternyata ngotot, ya sudah, sampaikan saja lewat japri misalnya. Mungkin kalau ditegur di depan umum dia tersinggung, paman kita, ya kita tegur dengan ini. Nah, atau misalnya dulu saya itu punya guru di madrasah itu yang anti Pancasila. Jadi tiap ngajar itu, ngajar tafsir, ayatnya apapun, ujungnya adalah anti Pancasila. Wah, gitu kan. Kan ribet ini gitu. Saya masih alia dulu. Saya caranya gimana ini? Mau menjelaskan itu. Jadi akhirnya saya menulis satu artikel tentang metode tafsir. Yang sebetulnya intinya menyindir habis guru saya ini. Tapi kemudian dengan sangat santun, saya ketuk ruangannya, saya sampaikan, ini ada artikel saya, Ustadz, mohon dapat masukan. Ini kira-kira bagaimana memecahkan persoalan masalah tafsir ini, masalah apa. Dia baca, dia mengatakan, wah bagus ini jawabnya gimana ya? Gitu. Nah, kalau dia sudah bingung juga, ini jawabnya gimana ya? Nah, maka berhasil saya. Itu paling tidak dia mikir lah. Gitu. Ngomong tafsir itu juga ada manhajnya, ada apa. Dan dia juga tahu sebetulnya. Tapi karena tadi kebenciannya naik gitu ya, itu yang menutupi dia gitu. Atau misalnya ada juga dulu kayak saya yang fikih. Ya. Selalu pilih yang pendapat yang susah. Dikit-dikit haram semua. Padahal ada mazhab lain. Ada yang lebih memudahkan. Akhirnya apa? Caranya adalah saya bawa kitabnya. Saya datangi sendirian, lagi duduk, saya datangi, saya bawa. Saya bilang, ini Ustadz, ini saya susah membaca teksnya ini. Maksudnya apa ini kira-kira? Kok saya nggak paham ya? Saya kasih. Pas dia baca, dia tersadar bahwa dia sebetulnya, karena teksnya itu berbeda dengan yang disampaikan di kelas, kan begitu. Maka dia katakan, wah iya, betul juga ya, katanya. Ya sudah katanya. Dia tidak jelas, kan dia sudah tahu. Gitu, bahwa. Tapi itu cara untuk kita menginikan. Nah, itu karena masih di madrasah. Nah, repotnya ini kan kalau berhadapan dengan orang awam, itu tadi, yang tidak tahu, tidak punya dasar, ya, kemudian kecepatan jempolnya melebihi kecepatan cahaya, gitu ya, men-share berita-berita, gitu. Tapi itu pentingnya. Pertama, tetap jaga ukhuwah, jaga adab. Yang ketiga, jangan diniatkan untuk membantah dia, tapi niatkan memberikan penyimbangan informasi, dan itu tugas kita sampai di situ. Kita tidak punya kewajiban membuat dia percaya terhadap apa yang kita sampaikan. Saya kira itu.
Ya, luar biasa, makasih banyak Gus. Ini sejalan sebetulnya senada dengan pertanyaan sebelumnya, namun kalau yang tadi itu dari sisi kita sebagai pemberi berita, pemberi informasi, kalau ini ada dari, saya sebutkan saja karena ini ada di chat untuk semuanya, dari Mas Gunawan. Saya sebelumnya jauh dari agama dan saat ini mulai ingin memperdalam agama dengan benar, namun belum mempunyai guru. Dengan adanya sosial media, begitu banyak informasi dan ilmu yang beredar, menjadikan saya sendiri jadi bingung untuk menentukan mana ilmu yang akan saya ikuti. Apakah ada cara bagaimana kita bisa benar-benar mengikuti ilmu dari sanad yang benar, apalagi untuk orang yang sangat awam agama? Silakan Gus. Ya ikuti Ari saja, ini udah jelas. Nggak usah dipertanyakan lagi itu kan. Ya, jadi yang pertama itu kita itu memang harus menjadi umat yang cerdas. Jadi kalau kita sebagai konsumen yang cerdas. Jadi kalau kita mau membeli sesuatu sekarang di supermarket, itu kita harus lihat, kalau umat yang cerdas, dia akan lihat expiry date-nya. Apakah ini akan waktu expire? Kalau tinggal besok expire-nya, ya ngapain dibeli sekarang? Apalagi kalau tidak dibutuhkan sekarang. Atau kita akan lihat apakah ini kolesterol free atau tidak. Ya, bagus atau jadi kan banyak sekali informasi-informasi sekarang di ini kan. Dan kita menjadi konsumen yang cerdas. Kita punya power. Karena kita bakal mengeluarkan uang, kita punya power untuk memilih produk mana yang kita mau beli. Itu the power of consumer. Gitu. Nah, cuma memang sebagai consumer ya kita harus cerdas. Kita tidak boleh hanya kemakan iklan. Kenapa? Kita harus double check, lakukan riset, lakukan apa. Sekarang aja kalau kita mau traveling, ya ini kita COVID ini nggak bisa traveling. Tapi kalau kita mau traveling, kalau saya mau pilih hotel mana, kan saya searching dulu. Di booking.com, di Google ini bintangnya berapa. Gitu kan? Ya, saya searching dulu. Apa reviewnya? Review dari orang-orang itu seperti apa? Gitu kan? Begitu juga kalau kita mau mengunjungi kota-kota tertentu, misalnya. Nah, itu waktu saya ke Prancis, nggak sempat ketemu sama Ariza ini. Nah, tapi saya sempat tanya, ini kalau saya mau ke sana kemana, bagusnya kemana? Dalam waktu sekian hari, karena waktunya terbatas, bagusnya saya ke tempat-tempat yang mana? Saya tanya. Gitu kan. Nah, itu karena kita, dan itu natural sebetulnya. Ya, kita harus menjadi traveler yang cerdas, consumer yang cerdas, gitu kan. Lihat buku aja sekarang, endorsement-nya siapa yang mengendorse buku ini, kita kan lihat apa resensi bukunya, gitu apa. Jadi do your work first, gitu kan. Nah, karena kita punya power untuk itu, kita punya power untuk memilih. Tidak ada yang bisa memaksa kita untuk memilih membeli buku ini atau beli buku apa, untuk ikut pengajian ini atau pengajian apa, kita yang punya power untuk itu. Nah, karena itu jadilah umat yang juga cerdas. Kalau kita mau beli atau mau traveling saja kita do our research first, gitu ya. Kenapa ketika memilih ustadz tidak kita lakukan itu? Jadi lihat dulu, ini biografi ustadznya siapa? Apakah dia lulusan mana? Gitu kan? Terus kemudian simak dulu, apalagi kalau langsung di internet, di YouTube, didengarkan saja dulu. Oh, ternyata saya cocok dengan Gus Baha misalnya. Ya sudah, gitu. Setelah menyimak-nyimak dari berbagai videonya, gitu kan. Ada yang mengatakan, wah Gus Baha ini pakai bahasa Jawa, saya nggak paham. Terus saya lebih cocoknya dengan Ariza, caranya sengau-sengau kalau sudah bicara bahasa Perancis, gitu kan. Wah, ya silakan, tinggal dicek profilnya seperti apa, beliau ini cocok atau tidak. Kalau setelah ngikutin nggak cocok, ya nggak apa-apa, punya pilihan. Pilih yang lain lagi. Ya. Nah, itu kalau untuk taraf ilmu. Tapi kalau kemudian untuk pembimbing, nah ini ya, untuk memang pembimbing, guru kita yang memang membimbing, tempat kita bukannya sekedar ilmu, sekedar kita untuk curhat, ya, tapi memang kita untuk menjadi pembimbing rohani kita. Murabi rohani kita. Nah, ini memang nggak bisa sembarangan. Ini memang kita harus tanya dengan kiai-kiai lain, dengan ustadz-ustadz lain. Jadi di atas kiai ada kiai lain, di atas ustadz ada ustadz lain. Gitu. Kalau hanya sekedar untuk teman ngobrol, ya bisa ngobrol sama saya, yang ustadz abal-abal ini, nggak masalah. Gitu. Tapi kalau sudah ingin menjadi pembimbing rohani, ya ini memang harus dapat rekomendasi. Dan sama, gitu. Kalau kita mau kemana, kita direkomendasikan oleh siapa, ada referensi melamar pekerjaan, apa, sama. Kita juga mau menjadikan seorang itu pembimbing rohani kita,
Ya siapa yang merekomendasikan? Kiai siapa yang merekomendasikan? Nah, gitu. Jadi oh saya mau ngaji ini, oh kalau ini jangan sama saya, sama Kiai A. Nah, itu kan rekomendasi. Udah endorsement gitu. Jadi memang tergantung kebutuhan kita. Nah, yang paling penting lagi adalah kitanya membuka diri. Jadi jangan kemudian sudah dengarkan Gus Baha saja. Saya nggak mau dengerin yang lain. Saya pokoknya jatuh cinta sama Gus Baha, nggak mau dengerin Gus Muafik, nggak mau dengerin Gus Miftah. Enggak. Silakan dibuka. Oh saya karena nggak suka dengan jenggotnya Ustadz Adi Hidayat, saya nggak mau dengerin. Enggak, ada juga ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Terlepas dari bahwa kita mungkin tidak setuju dengan berbagai pendapat yang lain. Nah di kita itu seringkali itu kita menjadi bukan umat yang cerdas, tapi umat yang baperan. Hanya karena nggak suka dengan satu pendapatnya, maka semua pengajiannya seakan-akan salah semua. Misalnya, nggak suka dengan pendapatnya Habib Prof. Quraish Shihab soal jilbab, misalnya. Gara-gara itu, seakan-akan semua kitab tafsir beliau, tafsir Al-Misbah, itu salah semua. Ya kan nggak gitu dong. Hanya karena kita nggak suka dengan satu pendapat, semuanya ditolak. Nggak gitu. Dan biasa saja, kalau ada yang kita nggak setuju dengan Ariza, ada yang kita nggak setuju dengan Ustadz, misalnya. Bukan berarti kita harus menghina, mencaci, atau kita kemudian menolak semua pendapatnya. Gitu ya. Karena apa? Seperti tadi yang disampaikan oleh Ariza, bahwa para ulama mazhab itu begitu. Bahwa pendapatku benar, tapi pendapat selainku mengandung kemungkinan salah. Atau katakan, atau terbalik, pendapat yang lain itu mengandung kemungkinan salah. Gitu kan? Mengandung kemungkinan benar, pendapatku mengandung salah. Jadi sebetulnya nggak ada yang 100% benar, kecuali ya Quran dan hadis. Gitu ya. Jadi jadilah umat yang cerdas, jangan jadi umat yang baperan. Saya kira begitu. Ini mohon maaf, saya terakhir kelihatannya ya. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga sehat semua. Semoga bisa ketemu lagi. Dan semoga pandemi segera berakhir. Amin, amin, amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Gus Nadir atas waktunya, atas ilmunya luar biasa, juga Ariza atas tadi tanggapannya yang mengelaborasi lebih lanjut. Sebagai penutup, mohon doanya, mohon dipimpin doa. Silakan, apakah itu Gus Nadir atau Ariza? Ariza aja. Ariza. Ya. Baik, silakan. Beliau ahli wirid ini beliau. Silakan. Baik, dengan izin guru kita, Prof. Nadir, mari ibu-ibu jemaah pengajian Darul Yakin, Bapak Ibu sahabat teman di seluruh Indonesia, mari kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم رضي الله عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم يا لطيف أدركنا بلطفك الخفي ونحن محتاجون أذلاء وأنت الغني قوي اقضي حوائجنا في هذه الساعات يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمير الصامتين لكل مسألة منك سمع حاضر وجواب عتيد اللهم مواعدك الصادقة وأياديك الفاضلة ورحمتك الواسعة فنسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن تقضي حوائجنا للدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير يا صريخ المستصرخين ويا غياث المستغيثين ويا مفرج كرب المكروبين قد تعلم أحوالنا وتعرف أمكنتنا لا يخفى عليك شيء من أمورنا فاجعل لنا فرجا ومخرجا برحمتك يا أرحم الراحمين يا فارج الهم وكاشف الغم وموجب دعوة المضطرين إذا دعوك رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ترحمنا ارحمنا في حوائجنا بقضائها ونجاحها رحمة تغنينا عن رحمة من سواك
يا مؤنس المستوحشين وأنيس المنفردين ويا ظهر المنقطعين ويا غناء المقلين ويا قوة المستضعفين ويا كنز الفقراء ويا موضع شكوى الغرباء ويا متفردا بالجلال ويا معروفا بالنوال ويا كثير الإفضال أجثنا عند قربتنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini mohon maaf ada tiba-tiba ada helikopter di depan di atas apartemen kami. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak. Kemudian mohon maaf juga bagi jamaah yang pertanyaannya belum sempat kita bahas. Sebetulnya Gus Nadir, Ariza itu sangat terbuka kok. Twitternya hampir 24 jam online, jadi bisa disampaikan dan beliau ini dengan senang hati menjawab. Silahkan. Kemudian kami juga mohon maaf atas keterbatasan acara ini, baik itu ada khilaf, ada salah, dan lain-lainnya. Mohon maaf. Insya Allah bulan depan, bulan September akan ada pengajian yang lebih seru lagi, dengan pembicara yang lebih seru lagi. Pantau saja terus, apakah itu Instagramnya Ariza, dan lain-lain nanti akan diumumkan di sana. Demikian saya... Anton, punten. Kita akan persilakan guru kita, Prof. Nadir, mungkin untuk pamit dari majelis kita. Saya masih menyediakan waktu beberapa menit ke depan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih ada. Mohon izin, guru. Ya, terima kasih semuanya. Semuanya, terima kasih. Ya. Terima kasih, Nadir, Prof. Nadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, makasih banyak, Gus. Jadi silakan Ustadz Anton, jika jemaah ada yang mungkin masih mau bertanya, kita akan sediakan waktu 10 menit, 15 menit ke depan maksimal mungkin. Silakan. Baik, luar biasa sekali, Ariza, terima kasih banyak. Baik, oke, Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan yang masih terlewat tadi, belum sempat dijawab karena keterbatasan waktu Gus Nadir. Yang pertama adalah dari Bapak Septidi Agi Pratama. Mohon maaf bila kami menyebut salah namanya. Mohon maaf, izin bertanya. Dalam mengajarkan cara membaca Al-Quran, ada banyak metode. Metode tersebut dibuat pada zaman sekarang. Maka sanadnya tidak sampai ke Nabi atau tidak sampai ke Rasulullah SAW. Bagaimana dengan hal tersebut? Silakan, Ariza. Baik. Terima kasih Pak Septiadi atas pertanyaan yang sangat bagus ini. Nah, ini memang menjadi persoalan terutama di negara kita di Indonesia ya. Ada beberapa metode cara membaca Al-Quran modern dan kontemporer yang tentu sebagai santri kita mempertanyakan sanad daripada metode tersebut. Tetapi sepanjang yang kami ketahui sampai hari ini, para pencinta metode itu adalah para ustadz, kiai, ulama yang juga kemampuan keilmuannya di dalam Al-Quran tidak lagi diragukan. Dan kita husnudzon bahwa para pencinta teori baca Al-Quran yang cepat ini, mereka juga berguru kepada gurunya dan guru-gurunya. Kalaupun tidak dijelaskan sanadnya sebagaimana di dalam pesantren-pesantren terutama salaf atau tradisional. Contoh, tentu ada metode Iqra, ada metode Qiraati, ada metode Bayan, ada metode Al-Barqi, ada metode semuanya. Jika dilihat para penemu, pengajarnya semua ini adalah orang-orang yang betul-betul soleh dan tahu. Dan sekali lagi, walaupun tidak disebutkan bahwa metode ini adalah pengembangan dari hasil olah saya berpengalaman mengajar dan menimba ilmu dari guru saya si fulan, kalaupun tidak disebutkan, tapi saya yakin mereka juga adalah para ustadz yang mengaji dengan guru-guru yang diakui. Satu itu. Yang kedua, manakah metode yang terbaik? Semua metode baik sepanjang itu menjadikan kita bagus dan bisa baik secara makharijul huruf dan
tajwid atau panjang dan pendeknya. Kalau saya ditanya metode mana yang sebagai orang umum ya yang dianjurkan, metode apa saja, tapi misalnya sekolah kami menerapkan metode qiraati. Ya. Kenapa? Karena untuk mengaji metode qiraati itu tidak bisa orang mengajar metode qiraati kalau si ustadz-ustadzahnya ini tidak bersertifikat lulus metode tersebut. Dan untuk lulus metode tersebut itu sangat sulit. Ya, sebagaimana di pesantren-pesantren misalnya cara membacanya nih misalnya amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim. Jadi betul-betul ain, qaf itu makharijul hurufnya itu betul perbaiki. Bahkan metode qiraat ini tidak boleh langsung menghafalkan Al-Quran sebelum dia dinyatakan lulus cara mengucapkan makharijul huruf yang benar. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal. Misalnya seperti itu ya. Atau panjang pendeknya. Mayyasha. Misalnya. Ya. Alif, lam, mim. Nah, seperti itu. Jadi, itu tidak mudah. Nah, karena itu kami pilih metode qiraati untuk sekolah kami, karena bagus. Jadi bagi masyarakat umum yang mau mengaji, salah satunya, bukan berarti yang lain tidak baik, tidak. Salah satunya yang baik, berdasarkan pengalaman kami, dan sudah diuji cobakan di sekolah kami, subhanallah, anak-anak itu jadi mengajinya begini. Al-Qari'ah, Man Qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Jadi cara mengucapkan dan panjang pendeknya itu benar. Sehingga kalau sudah panjang pendek benar, cara mengucapkan huruf benar, saat menghafalkan itu bagus. Ya, baik. Itu satu bagi masyarakat umum metode qiraati. Kalau orang yang mau menghafal Al-Qur'an, maka ini harus ada sanad. Tidak bisa hanya di tempat-tempat kursus hanya tahfiz, tidak. Harus ada syekhnya, harus ada pesantrennya. Misalnya kalau di Kudus ada namanya Syekh Arwani. Nah, banyak itu dari sana yang menerima ijazahnya. Ya, jadi menghafal Al-Qur'an, tahfidzul Qur'an bukan hanya alif lam mim. Dzalikan kitabun la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzi terus saja ya. Terus apa ya? Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Hanya hafal saya tidak bisa. Ada proses panjangnya dalam menghafal Al-Qur'an, memperbaiki panjang pendek, makhrajul huruf, terus ada yang namanya tamat baca Al-Qur'an bizahir. Jadi membaca teksnya. Ya. Baru kemudian nanti bil ghaib, yaitu tidak melihat teks. Satu itu, kalau mau tahfidz Al-Qur'an harus ada sanadnya. Satu. Ketiga, ketika dia sudah menghafal Al-Qur'an, tidak serta-merta para hafidz Al-Qur'an itu kemudian menjadi alim, faqih, tidak. Hanya salah satu syarat menjadi ustadz, kiai, ulama. Satu syarat. Nah, di Indonesia ini salah kaprah. Orang yang hafidz Quran langsung dianggap faqih, alim, mutakallim, mutasawwif, ya, sufi dan sebagainya. Tidak. Hafal Quran, hafidhul Quran itu hanya salah satu syarat. Ya, kami pernah belajar S2 di Azhar, di Universitas Azhar Kairo. Orang yang lulus dari Kairo LC al-lisans minimal itu 8 juz. S2 minimal 20 juz, S3 30 juz. Tapi S2 saya tidak tamat di sana, mengundurkan diri. Tapi di sana wajib hafal Quran. Hafal Al-Quran ini hanya satu, sekali lagi saya ini harus tegas betul nih. Hafal Al-Quran hanya satu syarat menjadi ustadz, kiai, ulama.
Jadi tanya, kalau ada ustadz, kiai, ulama tidak hafal Quran, bukan ustadz, kiai, ulama. Tentu hafal Quran ini banyak jenisnya. Ada 8 juz, 20 juz, 30 juz. Syukur-syukur seperti Gus Baha seluruhnya. Syukur-syukur seperti Pak Quraish Shihab semuanya yang hafal 30 juz. Tapi kalau dia menghafal 8 juz saja atau ayat-ayat ahkam, itu cukup, karena persyaratan S1 misalnya di UIN itu minimal hafal seluruh ayatul ahkam yang jumlahnya mungkin sekitar tidak lebih dari 300-an. Ya. Jadi ingat, hafidz Quran tidak menandakan dia sebagai mufassir, paham Al-Quran, tidak. Dia baru hafal saja. Nah, ada ilmu keduanya, yaitu ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran untuk mempelajari Al-Quran. Karena itu banyak hafid tapi nggak tahu tafsir Quran, karena dia tidak belajar. Nah, untuk paham apa yang dia hafal, harus belajar ilmu lain lagi, yaitu ulumul Quran, ilmu Al-Quran. Nanti di dalam ulumul Quran tuh banyak sekali ilmu-ilmu cabangnya. Ilmul Makki wal Madani, ilmu asbabin nuzul, ilmu qiraah. Ada qiraah 10, 7, 10, 15. Ada qiraah syadz, dan banyak sekali. Karena itu akan mengherankan, ada hafidz Quran, tetapi dia tidak toleran. Tidak ada tepa salira. Berarti dia hafid, hanya hafid saja, tapi tidak mempelajari ulumul Quran. Mengapa ini penting? Karena kalau orang hafal Quran, terus dia belajar ulumul Quran, dia pasti akan toleran. Karena apa? Karena dalam cara membaca Al-Quran, itu ada cara 7, 10, 15. Bayangkan Al-Quran saja ada 7, 10, 15 cara membaca yang akan mempengaruhi produk hukum dan pemahaman. Sehingga orang hafidz Quran harusnya lebih tepat salira. Demikian ya, panjang lebar, tapi mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi kalau orang yang mau menghafal Quran harus cari pesantren, syekh yang punya sanad. Plus dia harus belajar ulumul Quran. Kalau tidak, dia hanya hafidz saja. Tapi kalau dia belajar ulumul Quran seperti Al-Ustadz, Profesor Dr. Quraish Shihab, maka dia akan menjadi mufassir. Ya. Kalau kita masyarakat umum cukup belajar, salah satunya yang kami sarankan metode Qiroati. Kenapa kami sarankan ini? Karena tidak asal-asalan. Kan ada satu metode, saya nggak sebutkan metodenya ini, semua orang bisa ngajarin, bahkan orang-orang tua atau siapapun yang nggak bisa ngajarin, bayangkan. Kalau metode Qiroati tidak. Demikian. Makasih banyak, Riza. Ini ada satu pertanyaan dari Unik Febrianti, dan ini sangat relate dengan yang barusan dibahas. Mohon izin bertanya, bagaimana menanamkan cinta Al-Quran kepada anak-anak? Silakan. Baik, terima kasih Uni Febrianti. Ini pertanyaan bagus juga, bagus sekali, dan ini tantangan buat kami pribadi dan tentu para orang tua yang memiliki anak-anak. Bagaimana menanamkan cinta terhadap Al-Quran? Saya pikir satu, harus ada uswah hasanah. Ada teladan yang baik dari orang tua. Nah, ini lagi-lagi. Kesalahan fatal para orang tua masa kini, kalau saya bisa katakan kesalahan, adalah orang tua sekarang ini seluruh NKRI itu mau anaknya menjadi hafidz Quran semua. Bayangkan. Mau menjadi generasi yang pecinta Al-Quran. Tetapi ibu bapaknya tidak memberikan contoh. Dan di rumah tangganya dan di keluarganya tidak memberikan contoh yang baik. Contoh misalnya, anak disuruh mencintai Al-Quran. Ibunya sibuk nonton drakor. Nah, saya bukan menyalahkan drama Korea loh ya, enggak. Tapi sibuk nonton drakor. Bapaknya sibuk medsosan, ya. Sibuk dengan lagu-lagu, sibuk mencuci motor dan mobil, tidak memberikan contoh. Lah bagaimana anak mau cinta terhadap Al-Quran kalau orang tua tidak memberikan contoh? Jadi orang tua harus memberikan contoh. Kalau orang tua sudah memberikan contoh, misalnya orang tuanya mengaji, rajin zikir, rajin doa, itu anak kan melihat dia. Ya. Children see, children follow. Ya.
lihat gitu ya. Nah, kemudian itu yang satu. Yang kedua, kita orang tua selain memberikan contoh, di rumah ini harus menciptakan suasana Qur'ani juga. Bagaimana mungkin anak akan mencontoh cinta terhadap Al-Quran, tapi orang tuanya tidak sholat, tidak mengaji, tidak mengajak sholat jemaah, tidak mengajak mengaji bersama, tidak mengajak yasinan setiap malam Jumat misalnya, ya. Jadi sederhananya bagaimana kita menciptakan kecintaan terhadap anak-anak. Satu, beri contoh dari orang tua. Kedua, ciptakan keluarga rumah tangga yang menciptakan nilai-nilai Qur'ani dulu sebelum anak itu cinta terhadap Al-Qur'an, ya. Kemudian yang ketiga, tentu kita arahkan anak-anak kita ke arah-arah yang positif, ya. Maksudnya apa? Kalau dia mau nonton YouTube, arahkan, oh ini loh ada yang baik loh acaranya, gitu, dengarkan Al-Qur'an. Kalau dia mau minta belikan mainan atau boneka yang mengajarkan doa-doa. Jadi berikan fasilitas mengarah ke sana, buku-buku bagaimana mengenai Quran gitu. Yang keempat, kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang cinta Al-Qur'an. Demikian Uni Febrianti, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Uni. Terima kasih. Terima kasih AA, sangat bermanfaat. Baik, terima kasih banyak. Selanjutnya, oh ya, dan kami juga mohon kepada hadirin dan jemaah untuk membisukan atau memute speakernya ya, sehingga kita bisa tetap fokus untuk mendengarkan paparan dan juga tidak mengganggu yang lain. Selanjutnya ini dari Ibu Ketua kita nih, Bu Zulizar. Bagaimana menghadapi teman yang sering mempost berita atau opini yang menurut saya terlalu gampang mengambil kesimpulan atau opini-opini yang nggak penting. Malah kadang-kadang memancing komentar-komentar yang membuat suasana semakin panas. Seperti yang kita ketahui sebagai orang Indo, banyak nggak enaknya kalau mau menegur. Gitu. Nah, ini gimana? Sebetulnya tadi sudah dielaborasi oleh Gus Nadir, tapi mungkin kita bisa ulang kembali. Jadi bagaimana kita bersikap menghadapi rekan yang seperti ini di grup. Makasih. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Teh Julizar atas pertanyaan yang sangat baik ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Nadir Syah bahwa jika kita membaca, mendengar, menerima berita-berita yang tidak benar atau picisan, maka pertama niatkan kita untuk memberikan berita atau informasi penyeimbang. Ya, jangan niatkan informasi kita itu diterima. Kedua, niatkan bahwa semata-mata ini karena lillahi ta'ala. Sehingga kalau dia menolak, kita jadi tidak sakit hati gitu ya. Dan ada beberapa poin yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Nadir Syah, dan tentu kami tidak akan ulangi. Namun, ini dari kami, bagaimana menghadapi teman yang tadi berita-berita tidak penting. Tadi kami sudah menjelaskan makna ayat 6 surah Al-Hujurat surah ke-49 ya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun fatabayyanu binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, jika datang kepadamu seorang yang fasik dengan satu kabar, maka tabayyunlah, verifikasi dan falsifikasi. Tadi sudah kami jelaskan berdasarkan beberapa kitab tafsir bahwa naba atau kabar atau informasi atau berita apa yang perlu kita verifikasi. Tadi saya katakan yaitu kabar bi khabarin dzi ahammiyatin. Jadi kabar yang mengandung kepentingan, yang kabar yang penting. Jadi kalau seandainya kita lihat postingan di media sosial, ya tulisan di WhatsApp yang nggak penting, tadi saya berikan contoh ada pesohor yang tidak bisa membuka misalnya kulit rambutan misalnya gitu ya. Buat apa? Nggak usah. Dan lalu sikap kita bagaimana? Nah, tadi sudah saya jelaskan juga dari Imam At-Tabari, jangan pedulikan. Amhilu, jangan pedulikan. Udah, jangan pedulikan aja. Ya. Nah, terus bagaimana caranya kita? Satu,
terserah mau di-unfriend. Silahkan, atau tidak di-unfriend, tapi unfollow. Jadi tetap teman, tetapi tidak mengikuti berita-berita dia. Daripada kita tambah dosa terus kan ya. Ya udah, kalau mau tegas unfriend, putus pertemanan di dunia maya, tapi di dunia nyata kita tetap untuk mencoba untuk berusaha untuk baik, atau unfollow, tidak mengikuti berita-berita dari dia. Itu sikap yang saya bisa berikan masukan kepada jemaah sekalian. Yang kedua, berikanlah informasi penyeimbang, kemudian tapi dengan cara yang santun, saleh, kemudian dengan kalimat-kalimat kata-kata yang tidak merendahkan. Contoh, Bapak X, Ibu Y, tampaknya berita ini kurang tepat. Menurut berita A, B, C, D, E, hal ini adalah seperti ini, gitu ya. Gitu. Terima kasih. Semoga kita mendapatkan berita yang benar, gitu ya. Jadi kita tetap harus santun dalam perbedaan. Demikian, mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan Teh Julisa. Demikian Kang Anton. Baik, makasih banyak A. Terakhir ini pertanyaan yang bagus ini dari saya, mohon maaf tidak berani menyampaikan Mas atau Mbak, Ibu atau Bapak karena takutnya salah. Dari Andik. Ini Assalamualaikum, Waalaikumsalam, izin bertanya AA. Antara sekian jenis wirid, ada yang berupa hizib dan rotib. Pertanyaannya, apakah ketika hendak membacanya atau mengamalkan hizib-hizib atau rotib-rotib tertentu wajib melalui prosesi ijazah dulu? Kemudian, mohon dijelaskan juga sanad hizib Dauril A'la yang biasa AA bacakan secara berjamaah. Berikut sanad hizib Nawawi dan seterusnya. Hatur nuhun, silakan. Terima kasih Pak Andik atas pertanyaan yang bagus sekali. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Gus Nadir maupun kita sudah mengetahui bahwa ada doa ma'thurat, ada doa ghairul ma'thurat. Ma'thurat itu dari Al-Quran dan hadis yang diajarkan oleh para guru kita lalu bisa diamalkan. Nah, untuk hizib dan ratib ini memang bisa saja orang langsung gitu ya beli, kayak kita di Majmu' Syarif itu kan ada suka ya banyak juga ya amalan-amalan gitu ya, ratib dan lain-lain, beli di toko buku kemudian kita baca. Tapi sama seperti kira-kira beginilah ya, saya menganalogkannya atau mengkiaskannya seperti Bapak Ibu sakit. Bapak Ibu tahu misalnya katakanlah sakit batuk jenis ini itu sebetulnya bisa minum obat, katakanlah obat A gitu ya, atau B atau C, dan langsung bisa, dan kebetulan obat-obat ini dibeli umum, atau di Indonesia walaupun masuk tanda merah, karena ada cara kita untuk bisa memperoleh obat-obat tersebut ya. Kita tahu, sebetulnya kita bisa aja beli ya, langsung beli, saya sakit ini, batuk, pusing atau apa, beli gitu ya. Ya silahkan, tapi kalau terjadi apa-apa, ya terjadi apa-apa nih, misalnya ada kontraindikasi, ada macam-macam, ya tanggung jawab sendiri, ya kan? Tanggung jawab sendiri. Contoh, waktu kami kecil kami ingat sekali ada seorang yang sakit kepala, akhirnya dia minum obat, saya tidak sebutkan mereknya, X lah taruh ya. 1 nggak sembuh, 2 nggak sembuh, sampai akhirnya orang tersebut minum. Ini betul, ini cerita betul. 29 obat. Lagi-lagi saya nggak sebut karena sangat masyhur di Indonesia. Obat itulah X. Ya, untuk pusing. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, langsung anfal, jatuh, dibawa rumah sakit, dibeli sama, tidak lama masuk ke rumah sakit, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kebetulan meninggalnya itu pas di ruangan ibu kami saat dirawat dan saya lagi jaga. Menangis istrinya, menangis anak-anaknya. Ternyata tadi ceritalah keluarganya, bapak ini meminum obat sampai 29 butir. Artinya apa? Dari cerita ini, Bapak Ibu bisa saja datang ke toko buku Islami A, B, C, D, E di daerah Ibu. Kemudian beli ada doa mujarab misalnya, doa buku atau hizib ratib, diambil kemudian dibaca, boleh saja. Tapi kalau terjadi apa-apa ya tanggung sendiri seperti orang yang tadi minum obat. Nah karena itu kalau ada sakit kan kita datang ke dokter ya.
Datang ke dokter, nanti dokternya kasih. Ya seperti itu. Datang ke ustadz, datang kiai, ulama yang pernah mengamalkan itu, yang pernah diajarkan oleh gurunya, dan dia dapat ijazah. Misalnya kami, nah tadi ditanyakan kan Hizib Dauril A'la dengan Hizib Nawawi. Di majelis dzikir, wirid, dan doa kami mendapatkan rumah ya. Setiap hari Sabtu dan Minggu, dan membaca Hizib Dauril A'la atau Wiqayah Ibnu Arabi setiap Senin Selasa. Misalnya Hizib An-Nawawi, kami belajar di bawah bimbingan almarhum Kiai Haji Saifuddin Amsir, ya, ulama Betawi yang sangat dihormati, dihargai, sangat alim, yang meninggal kira-kira 2 tahun lalu. Beliau salah satu mustasyar di PBNU. Dulu di rumah beliau, Buya Saifuddin Amsir ini punya pengajian khusus, namanya pengajian khusus Hizib Nawawi setiap malam Rabu. Di rumahnya di Pangkalan Jati. Nah, kami datang ke sana. Datang ke sana ya baca Hizib Nawawi. Dan saat pengajian itu beliau selalu memberikan ijazah. Nah, jadi saya dapat ijazah dari Buya Saifuddin Amsir. Dan dari salah seorang kiai waktu itu di Kediri. Ya, tapi itu ijazah umum. 1. Apakah saya bisa minta sanad Hizib Nawawi? Nah, ini berarti saya harus menghubungi istri almarhum atau putra-putri beliau, ya, karena kami tidak dikasih catatan dari an siapanya. Tapi insya Allah ini bukan beli di toko kemudian diamalkan. Tidak, insya Allah diajarkan. Karena itu ada tata caranya, ada macam-macamnya. Dan orang yang mengijazahkan juga sudah tahu fadilahnya. Ini Buya Saifuddin Amsir, misalnya saya lagi Hizib Nawawi, itu adalah andalan beliau. Jadi mari kita baca. Gitu ya. Nah, saya di Masjid Ziwid, saya merasa kalau mengijazahkan kesannya setingkat dengan Buya Saifuddin Amsir. Saya pikir saya hanya, yuk kita belajar bersama-sama. Tapi jemaah minta diijazahkan, ya Allah, bismillah diijazahkan, karena ini semua adalah baik. Demikian ya Pak. Terus untuk Hizib Wiqayah atau Dauril A'la Ibnu Arabi dari 2, ya. Yang pertama dari salah seorang ustadz asal dari Turki. Beliau dari gurunya, dan terus dari gurunya lagi-lagi mungkin harus diminta lagi-lagi ijazahnya. Ya. Terus yang kedua dari seorang kiai di Kediri. Ya, mohon maaf saya nggak bisa sebutkan siapa orangnya dan lain-lain. Silahkan kalau mau cari ijazah sendiri silahkan. Ya. Nah, kami berupaya untuk meneruskan. Yang ketiga dari praktik Syekh Nazim Haqqani, pendiri Tariqah Naqsyabandiyah Haqqani. Ya, para murid-muridnya ini mencoba, termasuk kami, untuk mengambil pelajaran karomah dari beliau yang selalu membaca Hizib Dauril A'la itu setiap hari Jumat kalau beliau, ya. Nah, mudah-mudahan murid-murid di Tariqah Qadiran Naqsyabandiyah Haqqani membacanya, dan mudah-mudahan kami mengajak jemaah Mazziwid untuk membacanya, mendapat keberkahan dari beberapa guru-guru yang mengajarkan Hizib Dauril A'la ini, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pak Andi, mudah-mudahan ada keberkahan dari kita semua dalam membaca Hizib Imam An-Nawawi maupun Hizib Imam Ibnu Arabi. Niatkan saat membaca Hizib ini dalam rangka untuk taqarrub ilallah Ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, dan semata-mata betul-betul untuk mendekatkan diri, dan semoga dengan membaca kedua hizib ini dijadikan perantara untuk mengabulkan semua hajat kita apa saja. Ya, saya udah, nanti bagi yang tertarik bisa bergabung dan bisa dibaca di channelnya lebih lengkap
manfaatnya. Tapi kalau mau diijazahkan harus masuk ke grup Maziwid dan nanti insya Allah kita akan ijazahkan. Demikian mudah-mudahan menjawab pertanyaan Bapak Andi dan tidak ragu untuk menguatkan. Kalau saya boleh saran Pak Andi dan teman-teman, silahkan cari ijazah lagi ke para kiai ustadz yang lain yang memiliki ijazah. Silahkan. Dari beberapa ijazah tadi saya dapat ijazah tuh banyak dari beberapa orang. Silahkan. Ya, tadi kan dibilang guru itu tidak cukup satu, banyak guru harus. Ya. Yang kedua ratib. Kami dapat ijazah ratib al-Attas dan ratib al-Haddad. Kebetulan dulu waktu kuliah di IAIN itu kami sangat senang hadir di majelis para habaib di Jakarta. Ya, kami hadir ke majelis misalnya di Kuitang yang selalu membaca ratib al-Haddad, kemudian di Petamburan di daerah situ ya. Banyak keluarga atas di situ, kemudian membaca ratib al-Attas, dan di sana biasanya diijazahkan secara umum kedua ratib ini. Demikian perjalanan mencari ijazah ya. Mohon maaf dan sebetulnya nggak mau menceritakan, tapi karena tadi diminta, itulah kami mencari ilmu, dapat ijazah, dapat doa ini itu dari banyak guru, dan kami mengajak ke semua Bapak Ibu untuk tidak hanya dari kami saja, ya Allah. Kami mah nggak bisa apa-apa, carilah ke para ustadz, kiai, ulama yang lebih alim, yang lebih sabar, yang lebih qanaah, yang lebih, Masya Allah, ketaatannya luar biasa ya. Ya, carilah sebanyak-banyaknya kiai, ustadz, ulama. Ya, jangan ke saya mah nggak bisa apa-apa. Ya, cuman bisa sedikit, cuman berbagi dari kesedikatan. Tapi mudah-mudahan bermanfaat dan berkah. Demikian, Kang Anton. Baik, nuhun Ariza. Sebetulnya kalau saya bukan hampir ya, semua pertanyaan sudah dijawab, alhamdulillah. Silahkan disampaikan bila memang ada yang belum, karena takutnya saya terlewat. Namun sepanjang yang saya lihat sudah semuanya terjawab, alhamdulillah. Baik, selanjutnya apakah akan ada pengumuman misalnya untuk pengajian bulan depan? Baik itu dari Ibu Zulizar, meskipun beliau sedang di perjalanan sepertinya, atau dari Ariza, misalnya pengajian bulan depan. Ya, sebagai penutup kami umumkan jemaah semuanya yang ada di Belgia dan di Indonesia, jika ada waktu dan tertarik, kami mengundang jemaah Darul Yakin di Belgia ini, Bapak Ibu sahabat yang ada di Indonesia, untuk hadir di acara pengajian bulanan Darul Yakin bulan September. Kita akan berbicara hal yang sedikit beda, yaitu soal Islam dan lingkungan hidup, ya, Islam dan isu-isu lingkungan hidup. Kalau bahasa Inggris mungkin Islam and the environmental issues dan green issues yang sekarang sedang menjadi tren kecenderungan pembicaraan di hampir seluruh dunia, seluruh negara di dunia. Kenapa? Karena kita mengalami bencana alam yang luar biasa yang tidak pernah terjadi sebelumnya, seperti banjir, kebakaran hutan, wabah, dan lain sebagainya, yang sebabnya adalah karena adanya perubahan lingkungan di dunia ini akibat pola hidup kita sebagaimana. Hadir, bagaimana Islam memandang isu-isu lingkungan hidup, dan apa sih yang harus kita lakukan sebagai muslim agar bisa menjaga lingkungan kita menjadi hijau dan baik. Demikian Ustaz Anton dari kami. Maaf jika ada kekeliruan kesalahan di pengajian dan juga pengajian mungkin Maziwid yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ariza. Sebagai penutup dari saya, sebetulnya hanya meneruskan saja tadi yang disampaikan oleh Gus Nadir. Tetap jaga ukhuwah, tetap jaga azab, dan kita ini hanya penyampai informasi. Gak usah baperan kalau misalnya ada penolakan dan lain-lain. Mudah-mudahan Ibu Bapak sehat semuanya. Insya Allah kita bertemu bulan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bapak-bapak, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Bu Evi. Terima kasih. Terima kasih Arisya, Mas Anton. Terima kasih Ibu-ibu, Bapak-bapak. Terima kasih.
Makasih, Dari- A.